Akan kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Parenting and Creative Learning. Ada pola-pola asuh yang bisa memperbaiki atau mengembangkan pola dan motivasi belajar anak, Smart Listeners. Tapi ada juga yang sebaliknya memperburuk pola dan motivasi belajar anak. Seperti apa pola atau kesalahan orang tua yang bisa memperburuk pola dan motivasi belajar anak? Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Parenting and Creative Learning bersama dengan Bapak Sutanto Windura. Selamat malam Pak Tanto. Selamat malam Mas William, selamat malam Smart Listener yang jenius dan kreatif, khususnya Anda orang tua. Bagaimana kabarnya Pak Tanto? Baik, salam jenius selalu. Salam jenius. Dan sebelum kita bahas topik di malam hari ini, kami ajak Anda untuk berpartisipasi lewat YouTube channel Smart FM, karena pada malam ini kita juga sedang live streaming di sana. Sekali lagi, Anda bisa menyaksikan perbincangan kali ini di YouTube channel Smart FM. Kenapa topik ini diangkat Pak Tanto? Apakah banyak orang tua yang justru memperburuk pola dan motivasi belajar anak dalam keseharian? Ya, walaupun itu pasti karena tidak disengaja atau bukan itu maksudnya ya. Orang tua selalu punya tujuan yang baik. Nah, ini mungkin cerita sedikit background-nya. Saya sudah 23 tahun, itu kompetensi saya adalah di percepatan belajar manajemen otak. Ya, jadi kalau khusus untuk bagaimana membuat siswa, siswi, mahasiswa genius begitu ya, kita pikir tinggal ajarkan beberapa tekniknya ya, mind mapping, speed reading, teknik mencatat, teknik menghafal, memory skill, teknik konsentrasi dan sebagainya. Nah, ternyata masalah terbesar kalau kita ngajar anak, terutama anak masih SD, SMP, itu adalah masalah yang lain, yaitu masalah motivasi, sesuatu yang jauh lebih rumit begitu ya. Karena itu kenapa? Karena pasti ada hubungannya dengan, orang tua. Ya, jadi itu harus dibenahi dulu. Saya tidak bisa langsung memberikan suatu teknik, padahal otak mereka tidak siap, mental mereka tidak siap, emosi mereka tidak siap. Nah, akhirnya harus benahin dulu. Nah, kenapa orang tua, ini bukan menghakimi ya, tapi pada umumnya, setiap masalah anak, orang tua adalah bagian utama dari masalah tersebut. Artinya, masalah itu timbul karena ada peran dari orang tua, dan masalah itu terutama bermula dari masalah belajar. Begitu ya. Nah, kita lihat contohnya anak kalau dari bayi ya, disayang-sayang, nangis kan gak diomelin ya, nangis terus ya, kecuali kadang-kadang lagi kesel gitu ya. Oke, kasih makan, minta makan, pipis, ngompol apa nggak apa-apa ya. Belajar pertama gampang, 1, 2, 3 bisa sampai 10 macam-macam. Tapi mulai dengan tumbuhnya usia kok timbul namanya permasalahan belajar. Kok kamu nggak ngerti, kok nggak bisa, kok nilainya 5. Nah, baru kemudian itu masalah itu bereskalasi menjadi masalah yang lain. Emosi muncul, mungkin ada yang bilang kamu nih gampang lupa, kamu nih bodoh amat, kamu nih kok nggak seperti kakak kamu dan lain sebagainya. Akhirnya berkembang menjadi masalah yang lebih rumit, masalah psikologis yang terbawa mungkin sampai dewasa. Nah, tentu kedua hal ini, bahwa tidak mungkin kita hanya memberikan what to learn dan how to learn tanpa mempertimbangkan why to learn, faktor motivasi, faktor emosi, dan juga peran orang tua. Makanya kita berikan satu topik ini, yaitu beberapa kesalahan orang tua yang memperburuk pola dan motivasi belajar anak. Nah, setelah saya kumpulkan, walaupun judulnya ini 5 ya, sebenarnya saya punya itu 20 sampai 25 ya. Cuman 5 dulu, moga-moga selesai hari ini. Berikutnya nanti saya berikan 5 lagi mungkin dalam pertemuan berikutnya. Karena ternyata punya stoknya sampai 25 sampai 30 gitu. Oke. Nah, ini tentu
kita mengundang untuk diskusi juga supaya kesannya tidak menggurui, tetapi saya persempit sedikit tinjauan saya kesalahan orang tua yang pola dan motivasi belajar anak tidak melulu ke psikologis, karena itu ada ahlinya sendiri, psikolog dan sebagainya, tapi lebih ke manajemen otak dan cara kerja alami otak. Saya persempit demikian, ya, supaya tetap dalam koridor manajemen otak sesuai kompetensi saya. Oke, berarti sebetulnya kesalahan-kesalahan ini adalah hal-hal yang tidak disadari oleh orang tua. Betul sekali, tidak sadar, gitu ya. Kadang orang tua kayaknya nggak tahu, itu aneh, itu anak saya itu gitu aja nggak bisa, nggak kayak kakaknya. Padahal ada peran besar dari orang tua tersebut menjadikan anaknya seperti itu, yang akhirnya makin lama makin menggulung menjadi efek bola salju semakin besar dan berpengaruh kepada self-image, self-confidence dari anak, gitu ya. Dan itu jujur aja banyak bermula dari masalah belajar. Oke, bermula dari masalah belajar. Nah, kalau orang tua sebetulnya sudah mulai menyadari ada beberapa kesalahan yang terbiasa dilakukan di rumah. Mungkin sebelum jeda di sesi 1 ini, apa contoh yang pertama, Pak Tanto? Kesalahan. Ya, ini semacam preview, begitu ya. Saya berikan nama-nama judulnya ya, contoh-contohnya ya. Oke. Pertama, misalkan menyamakan gaya belajar semua anak. Anaknya ada 3, disamakan semua. Sama rata. Dan malah dia menyamakan dengan dirinya. Saya biasa belajar begini kok anak saya kok begitu sih? Padahal memang tiap anak beda-beda ya. Kedua, tidak membangun rasa aman emosional dalam rangka saat belajar ya. Kemudian berikutnya, terlalu fokus pada nilai, bukan pada proses dan usaha. Terus terlalu cepat menolong anak saat mengalami kesulitan belajar. Ya. Tidak konsisten dalam aturan dan rutinitas belajar. Kadang harus belajar ngotot, kadang longgar sama sekali. Terus memberi tekanan yang berlebih dan harapan yang tidak realistis. Pokoknya kamu matematika harus 10, paling 9 boleh sekali. Waduh. Ya, apalagi. Terus membandingkan anaknya dengan anak orang lain dalam hal prestasi akademik ya. Oke. Melarang anak belajar sambil bergerak atau berdiri, mengabaikan peran emosi positif dalam belajar, memberikan materi terlalu banyak sekaligus, menganggap ulangan adalah akhir belajar. Sudah ulangan ya sudah, istirahat, nggak usah dilihat-lihat lagi deh ya. Terus tidak mengajarkan atau memberikan suatu wawasan pada anak tentang koneksi antar materi belajar dengan dunia sekarang ini apa, dengan nanti waktu kamu gede ini gunanya apa pelajaran sekarang ya. Menyuruh belajar terus-menerus tanpa istirahat yang cukup. Nah, tidak menyadari pentingnya repetisi atau nyicil belajar. Ini udah berapa nih? Tapi itu highlight-nya ya, Pak? Highlight-nya, padahal satu bisa ngomongnya 5-10 menit, 15 menit gitu ya. Oke. Jadi hari ini saya batasin ya 4 atau 5 saja, ya walaupun judulnya 5, kalau nggak 5 nggak apa-apa, tapi yang penting mendalam. Saya janji pasti akan lanjut lagi, karena saya juga membuat materi ini sudah cukup banyak untuk nanti diberikan dalam beberapa kesempatan talk show kita. Baik, untuk Anda semua silakan Anda bisa ke YouTube channel Smart FM, karena pada malam hari ini selain mendengarkan kami di 6 kota, Anda juga bisa menyaksikan di YouTube karena kita juga sedang live streaming di sana. Anda jangan kemana-mana. Smart Parenting and Creative Learning bersama dengan Pak Sutanto Windura segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning, dan topik kita adalah 5 kesalahan orang tua yang memperburuk pola dan motivasi belajar anak. Kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Tadi di sesi yang awal Smart Listener sempat di-highlight sedikit, salah satunya adalah menyamaratakan setiap anak cara belajarnya. Nah, ini yang pertama. Ini maksudnya apa nih Pak Tanto? Sejauh ini kan banyak masyarakat, orang tua lebih tepatnya ya, kalau belajar ya belajar, semuanya sama gitu ya, caranya dipukul rata gitu. Nah, gimana pendapatnya? Oke, baik. Jadi mungkin ini yang pertama ya, kesalahan yang pertama. Jadi mungkin bukan cara belajar, tapi bukan menyamaratakan cara belajar, tapi menyamaratakan gaya belajar ya. Jadi begini, satu, bahwa otak kita tuh unik, termasuk keunikannya itu tidak hanya di kepribadian, tidak hanya di kecerdasan, tidak hanya di kita ini belahan otak kiri atau kanan lebih dominan, tapi juga di gaya belajar alias personal learning style. Mungkin Smart Listener sudah tahu ada yang gaya belajarnya sukanya baca alias visual, daripada dibacakan dia membaca sendiri, harus catatannya lengkap, suka baca buku, atau auditorial, lebih senang mendengarkan, lebih senang dibacakan, yang banyak masuk yang diucapkan oleh bapak guru, ibu guru, dosennya, atau trainernya, dan lain sebagainya. Atau ada yang bisanya praktek langsung, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua punya satu kebiasaan salah kaprah barangkali, bahwa belajar yang baik itu ya duduk, tenang, ada buku di depan. Kalau banyak gerak-gerak, pasti nggak belajar itu. Mana bisa masuk ke otak. Karena kebetulan orang tuanya adalah visual barangkali. Nah, tanpa sadar, orang tua berusaha untuk menyamakan antara anak dengan cara belajar dirinya. Karena dia dirinya terbukti berhasil. Tapi berhasil untuk dia yang misalkan seorang visual. Sedangkan anaknya auditorial. Nggak mungkin kita memaksakan cara belajar visual kepada anak yang auditorial, gitu ya. Itu yang pertama. Dia anggap bahwa cara, buktinya saya dulu sering juara, cara belajar saya begini. Ya kamu mesti begini, persis seperti orang tua kamu dulu waktu menjadi pelajar. Tidak benar, ya. Kedua, menyamaratakan antara anak satu dengan anak kedua dengan anak ketiga. Ayo semuanya duduk tenang semua, belajar buku semua. Padahal anak satu dengan anak dua dengan anak tiga, otaknya beda-beda, keunikan gaya belajarnya beda-beda. Mungkin ada yang visual, ada yang auditorial, ada yang kinestetikal, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, sangat penting untuk orang tua sadar dulu, bahwa oh iya ya, benar juga ya, belum tentu anak saya sama dengan saya. Oh iya, benar juga ya, belum tentu anak sulung sama dengan anak tengah, sama dengan anak bungsu. Nah, itu dulu ya. Nah, begitu juga Anda dengan pasangan Anda dengan orang tua Anda dulu, ternyata berbeda, Anda dipaksa demikian. Kalau pas sama ya kebetulan, gitu ya. Nah, jadi langkah pertama, yuk self awareness dulu. Otak itu bisa beda, bisa unik,
cara belajarnya bisa beda-beda. Bisa beda antara Anda dengan anak Anda, anak satu dengan anak dua, dengan anak tiga, dan lain sebagainya, dengan temannya dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, yuk cari tahu ya, anak saya ini apa tipenya, visual, auditorial, atau kinestetik. Yang paling dominan, kita punya tiga-tiganya. Lalu anak pertama apa yang paling dominan, anak kedua apa yang paling dominan, anak ketiga apa yang paling dominan. Nah, supaya tahu dominannya apa, boleh itu kita udah punya kan, ya sudah sering saya sampaikan, kita ulang lagi, bisa akses ke bit.ly ya, garis miring Brainic, B-nya besar, BRAINIC, Brain ditambahi IC, Brainic seperti bionic, lalu tanda dash minus, V besar, A besar, K besar, visual, auditorial, kinestetikal. Ya, bit.ly garis miring Brainic PAK, dash PAK, B-nya besar, V-nya udah besar, A-nya besar, K-nya besar, kapital. Oke, Ya. bisa diakses Begitu. di halaman tadi untuk ngetes kira-kira putra-putri Anda itu masuk yang visual, auditorial, atau juga kinestetikal cara belajarnya. Dan gaya belajar tadi itu bisa diterapkan kepada putra-putri Anda, jadi nggak semuanya sama listeners. Iya, pertama cari tahu dulu masuk yang mana, gitu ya. Ada alat tesnya sudah ada, analisisnya dipahami, gitu ya. Nah, setelah ketahuan, oh ternyata saya ini gaya belajarnya V, visual. Anak saya pertama A, anak kedua V, anak ketiga K. Pahami kebutuhannya. Orang V, visual itu kebutuhannya apa? Oh, harus penerangan cukup, catatan harus lengkap, ada pulpen spidol yang kontras, warna-warni, ya. Lalu mungkin butuh sketsa gambar, beberapa mungkin dijelaskan lewat video akan lebih enak, ya. Terus kalau yang anak tipe A gimana? Oh, dia kadang harus ada sparring partner, tanya jawab, dia kadang sambil mendengarkan musik, ya. Nah, K gimana? Oh, K itu justru itu, dia harus tempatnya longgar, kursinya kursi putar, mondar-mandir sambil belajar nggak apa-apa, malah lebih cepat masuk daripada suruh diem begitu ya. Nah, setelah tahu, langkah berikutnya yang ketiga, fasilitasi lingkungan belajarnya sesuai dengan kebutuhan otaknya masing-masing. Yang visual berikan, pastikan penerangannya cukup, berikan highlighter, spidol warna-warni, gitu ya. Nah, lalu yang auditorial, ya mau nggak mau kadang ditemani tanya jawab. Jangan dibilang diem waktu dia menghafal sambil mengucap, gitu ya. Berisik, nah gitu ya. Lalu yang kinestetikal, biarin kalau dia sambil bergerak-gerak sambil belajar, entah menggoyangkan kursinya, entah mondar-mandir, entah sambil dribble bola, selama tidak mengganggu saudara-saudaranya yang sedang belajar dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Oke, setelah mengetahui itu Anda tentunya bisa mengambil langkah, dan ada tahapan-tahapan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutanto dan sebelumnya juga pernah kita bahas ya topik ini. Jadi Anda perlu mengetahui gaya belajar putra-putri Anda. Tips yang kedua, Pak Tanto. Oke, tips yang kedua, tidak membangun rasa aman, rasa emosional yang aman, gitu ya. Nah, gimana membangun tuh rasa maksudnya, emosional yang aman. Ya, artinya begini. Kadang kita mikir supaya anak mau belajar itu mesti jangan dibikin lembek, mesti dikerasin, disiplin diasosiasikan dengan dimarahin, gitu ya. Apalagi maaf, kadang-kadang yang orang tuanya militer, gaya militer, kadang-kadang loh ya, nggak semua militer begitu, gitu ya. Harus ini, padahal sebenarnya otak kita tuh cara bekerjanya baru optimal kalau otak itu mendapatkan masukan emosi yang positif, bukan di bawah ancaman rotan atau siap menepok kalau belajarnya males, gitu ya. Gitu ya, ini penting ya. Jadi kalau apa ya, kalau anak takut, cemas, itu akan mengaktifkan amigdalanya. Nah, otak bagian otak ada namanya amigdala. Itu akan menutup akses ke bagian korteks otak
korteks itu yang kerjanya secara logis, padahal banyak pelajaran kita ini yang sifatnya logika ya, gitu ya, banyak sekali logika ya, matematika, fisika, kimia, grammar, bahasa Inggris, logika semuanya ya. Jadi dan itu juga diimbui dengan revolusi otak kita. Otak kita ini sebenarnya ada 3 bagian ya. Yang pertama namanya batang otak atau otak reptilia. Ini tidak didesain untuk belajar dan berpikir, tapi hanya untuk pertahanan fisik, gitu ya. Kalau kita pegang sesuatu yang panas, langsung tangan kita mundurkan, itu kan refleks, tidak harus berpikir. Kok berpikir kelamaan, tangannya udah keburu sakit, gitu ya. Pegang sesuatu, tajam langsung diangkat, gitu ya. Itu namanya batang otak, ya, otak reptilia. Lalu yang kedua ada namanya otak limbik, otak mamalia, mengatur emosi, ingatan jangka panjang. Nah, yang ketiga hanya manusia yang punya, Homo sapiens, manusia cerdas, itu adalah otak yang kerut-kerut, otak kiri kanan, itu yang didesain untuk belajar dan berpikir. Nah, kalau belajar dan berpikir ini harus pakai otak yang paling atas, ya, namanya neokortex, ya, kulit otak gitu istilahnya, ya. Nah, ternyata ada satu mekanisme yang mengatur apakah kita ini lebih dominan menggunakan otak belajar, neokortex, atau otak batang otak. Ternyata yaitu yang ngatur yang di tengah, otak mamalia alias otak limbik. Kalau yang masuk emosi positif, maka yang aktif adalah atasnya, seolah saklar otaknya on. Tapi kalau yang masuk emosi negatif, ini dia tidak memberikan rasa aman ya, diancam, dimarahin, sekarang juga belajar, gitu ya. Nanti 10 menit lagi Bapak tanyain ya, mesti bisa ya. Waduh, itu saklar otaknya. Oh, yang aktif batang otaknya yang tidak didesain untuk belajar. Contoh, kalau kita ini lagi emosinya negatif, buru-buru, panik gitu, kadang lupa kan naruh kunci di mana, naruh kacamata di mana, semua jadi blank kan? Itu dia sama. Keadaannya seperti itu kalau di bawah ancaman. Ayo cepet belajar sekarang ya, habis nih, tanyain, mesti bisa. Kalau nggak bisa, awas ya, grounded 1 minggu. Ya. Terus gimana mau bisa masuk belajarnya? Nah, jadi ini satu persepsi yang salah yang mungkin orang tua tidak sadar. Bisa bahwa dikatakan otak seperti itu. Bahwa suasana yang nyaman, aman, dan ketenangan itu merupakan hak anak ya, syarat juga untuk anak itu. Syarat mutlak. Untuk anak itu belajar supaya dia bisa menyerap apa yang dia pelajari. Bayangkan aja kalau Anda membuat semacam stresor atau mungkin sedikit tekanan ya, atau bahkan tekanannya besar, itu pasti dia akan belajar, tapi yang diserap itu bisa sangat sedikit ya Pak, karena dia berada di bawah tekanan. Betul. Jadi istilah gurunya killer, dosennya killer, itu sebenarnya tidak efektif buat belajar. Masalah kemudian anak karena dosennya gurunya killer, maka dia harus belajar lebih banyak, itu soal lain. Tapi yang membuat dia takut dengan dosen killer, guru killer itu tidak akan membuat otaknya efektif untuk menyerap pelajaran. Karena ada blocking. Justru yang efektif adalah cara belajar yang menyenangkan, santai, emosi positif aja, happy, semangat, lucu. Ini banyak gambarnya, menyenangkan bukunya, pokoknya yang emosi positif aja. Baik. Untuk Anda semua, tips yang kedua sudah keluar. Masih ada 3 tips lagi, nanti akan kita lanjutkan. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita adalah 5 kesalahan orang tua yang memperburuk pola dan motivasi belajar anak. Kita masuk ke tips selanjutnya supaya kita bisa mengevaluasi kira-kira apa yang diterapkan di rumah Anda dalam gaya belajar atau mungkin suasana belajar, apakah itu sudah tepat atau malah bisa memperburuk pola dan motivasi belajar anak. Bayangkan saja istilahnya kalau memperburuk itu bisa dikatakan secara nilai, secara produktivitas itu kurang baik, smart listeners. Ini talk show malam hari ini adalah cara kita untuk mengevaluasi apakah sudah baik atau malah sebaliknya. Tips yang ketiga apa Pak Tanto? Boleh dinyalakan audionya Pak? Oke, nah sebelum tips ketiga, saya ingin sedikit melanjutkan tips yang kedua, yaitu kurang membangun rasa emosional. Tadi sudah disampaikan, otak kita itu ternyata ada saklarnya ya, kadang on, kadang off, tergantung emosi. Kalau emosi yang masuk positif, anaknya dibilang pinter dulu, gurunya menyenangkan, gurunya suka menerangkan dengan gaya yang berbeda, menjadikan suasana jadi oke, ceria. Bukan yang killernya itu tak menakutkan begitu ya. Itu satu hal ya, otak cara kerjanya seperti itu. Kalau emosi negatif malah akan pakai batang otak yang tidak didesain untuk berpikir, jadi nggak akan masuk ya. Nah, tapi yang paling penting selalu saya sampaikan, oleh sebab itu khususnya orang tua ini ya, ini hubungan orang tua dengan anak. Hentikan upaya Anda meminta anak belajar sebelum saklar otaknya on. Jadi, Anda setelah tahu bahwa saklar otak itu ada saklarnya, on, bisa off, tergantung emosinya, dan jangan hanya berhenti sampai di situ. Tapi Anda harus punya peran untuk menjadikan saklar otak anak itu on dulu sebelum dia mulai belajar. Di mana kadang-kadang ada satu persepsi bahwa yang dilakukan orang tua sebaiknya, menurut dia sebaiknya adalah memberikan emosi negatif, yaitu dengan mengancam tadi, yang justru akan membuat saklar otaknya off dan tidak mungkin bisa belajar. Seperti tadi ya, contohnya ya, awas ya belajar sekarang ya, dia tadi main terus, ini nggak bisa. Ya. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan orang tua untuk memastikan saklar otak anaknya on terlebih dahulu sebelum dia memulai belajar? Ya, pertama lihat keadaan dulu dong. Kalau anak baru bangun tidur, mukanya kusut, jangan langsung suruh belajar, ceriakan dulu. Ya, ngobrol yang fun-fun dulu. Caranya macam-macam lah, cerita yang lucu dulu, ingat-ingat film yang ditonton kemarin yang lucu, gitu ya. Habis berantem sama adiknya, habis itu diancam suruh cepat belajar. Nggak bisa, dia masih jengkel sama adiknya jengkel sama kakaknya. Netralkan dulu, damaikan dulu. Setelah beres, sudah bisa senyum, baru silahkan belajar. Itu jauh lebih efektif walaupun
walaupun sisa waktu belajarnya malam itu sudah tinggal sedikit, daripada masih panjang tapi emosinya negatif, sama aja nggak masuk-masuk, setengah jam halamannya sama, ya, begitu. Oke, puji-puji dulu, ingatkan bahwa yang dia sedang belajar ini dia udah panik dulu, aduh ini pelajarannya susah banget nih, matematika ini. Ingatkan bahwa kamu pasti bisa. Ingat loh, kamu tempo hari kan pernah dapat matematika 10 kan, waktu itu loh. Walaupun itu mungkin 2 tahun yang lalu dan sekali seumur-umur. Tapi paling tidak diingatkan satu momentum itu bahwa saya bisa loh dapat matematika 10 begitu, ya. Nah, jadi dengan demikian saklar otaknya akan on. Kok sudah on, baru silahkan belajar. Nah, tentu kalau di sini ada smart listener yang guru, sama. Hentikan upaya Anda untuk memberikan ilmu alias mengajar sebelum saklar otak siswa-siswi di depan Anda on. Nah, kalau Anda masuk ke suatu pelajaran untuk mengajar, pelajaran sebelumnya anak baru dibantai ulangan matematika dan mukanya kusut semua, Ya. Anda ngajar nggak akan ada yang masuk. Anda mesti ceriakan dulu. Minta berdiri, tepuk tangan, nyanyi lagu, senam-senam, dan sebagainya. Gerakan yang motion yang positif akan membawa emotion Anda akan positif. Karena emotion dan motion akan berhubungan. Ya, nah ini dia. Jadi harus membangun rasa aman menyenangkan sebagai fondasi awal sebelum mulai belajar. Nah, ini orang tua punya peran, ya. Jangan sampai justru orang tua membuat kesalahan dengan memberikan emosional yang negatif. Betul. Oke, ya. Membangun emosi positif terlebih dahulu, walaupun waktunya lebih sedikit ya, tapi itu sangat efektif Smart Listener, daripada emosinya nggak bagus atau emosinya negatif dipaksa untuk belajar, tetap aja nggak keserap ilmunya. Nggak cuma mau berapa jam pun gitu ya waktu belajar. Oke, tips yang ketiga Pak Tanto. Tips yang ketiga sekarang ya, terlalu fokus pada nilai bukan pada proses dan usaha. Ya, jadi saya rasa banyak ya orang tua yang seperti itu, jujur aja. Ya, nilai akademis itu menjadi suatu acuan ya bahwa anaknya ini pintar atau tidak. Saya sangat tidak setuju. Saya seumur-umur nggak pernah marah sama anak saya gara-gara nilai ulangannya berapa, nilai tesnya berapa. Ya, karena saya tahu bahwa nilai bagus atau jelek itu adalah hasil dari proses sebelumnya. Nah, jadi perlu diberitahu. Jadi saya sebelum ke tips atau ke ini, saya ingin menanyakan dulu. Apakah nilai anak Anda kalau tinggi dalam suatu ulangan itu menandakan anak Anda pintar? Sebaliknya kalau nilainya jelek, dapat 5, 4, 6, 3, apakah anak Anda bodoh? Belum tentu. Bisa jadi anak Anda itu tidak paham. Anak Anda tidak paham juga dicek dulu. Apakah kesesuaian gaya belajar yang diberikan oleh gurunya itu cocok enggak? Atau pemahamannya salah? Lah kalau satu kelas dapat 3 semua, apakah anaknya bodoh semua? Kan yang kita curigain gurunya dong. Gurunya ini ya. Jadi nilai tidak bisa memvonis anak Anda pintar atau bodoh. Karena nilai itu adalah netral. Nilai itu netral. Justru nilai itu sebagai cerminan. Cerminan dari apa? Pemahaman anak, paham atau tidak. Dan kedua, usaha dan prosesnya. Jadi yang saya lakukan, saya tidak pernah seumur-umur dapat nilai, marah karena nilai anak jelek. Benar-benar. Bahkan saya menyadarkan diri saya dan lama-lama menjadi suatu otot muscle yang udah terbentuk gitu ya. Memang nggak marah. Mau dapat 0 pun, dapat 1, 2 atau 10, 20 dari skala 100, nggak pernah marah. Oke, nggak apa-apa, berarti kamu belum paham. Sini. Tapi kamu mesti paham apa kesalahan kamu. Tapi saya akan sangat marah kalau kamu tuh dapat nilai jelek karena kamu memang malas belajar. Jadi saya menilai prosesnya. Oke. Nah, kamu belajar kok malah nge-game-nya yang banyak, melihat bukunya jarang, gitu ya, karena game-nya lagi asik, lagi tanding sama temennya. Nah, itu yang disorot. Usahanya, prosesnya. Kenapa kamu nggak paham kok nggak nanya? Begitu.
Nah, jadi kita mesti bisa berpikir prosesnya. Dan proses itu akan membentuk suatu kebiasaan belajar yang akan terbawa terus sampai anak usia dewasa. Kedisiplinannya, kemauan dia untuk mengetahui detail atau mengulang kembali memeriksa sehingga hasilnya tidak salah ceroboh, itu adalah muscles, otot. Semakin direpetisi akan menjadi suatu kebiasaan. Begitu, ya. Nah, kira-kira esensinya seperti itu. Tentu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik yang berhubungan dengan kesalahan ini, tentu kita bisa diskusi. Oke, Ya. Pak Tanto membahas soal nilai ini kan menarik ya, bahwa sebagian besar dari smart listeners, dari orang tua yang mendengarkan di malam hari ini, itu patokannya adalah nilai. Tapi kalau kita memetik dari apa yang disampaikan, bahwa nilai itu bersifat netral. Bisa jadi faktor apa saja yang membuat nilai itu kurang baik, misalnya kondisi kesehatan lagi nggak bagus, atau mungkin pagi hari sebelum ujian itu mungkin berantem sama adik kakaknya di rumah. Ya, Jadi sebetulnya banyak faktor ya, Pak. banyak faktor. Nah, terima kasih sudah menanyakan ini, karena ini penting ya. Satu, kenapa kok bisa seperti itu, tidak sesuai harapan? Ya, satu adalah kita tahu otak kita ini unik, beda-beda. Keunikan otak kita itu juga menyangkut keunikan kecerdasan. Kita akui ada anak yang kecerdasan logikanya tidak setinggi skornya dibandingkan anak yang lain. Sehingga pelajaran yang berhubungan dengan logik, matematis, seperti matematika, fisika, kimia, dia menemui agak kesulitan, hambatan, tidak seperti anak orang lain yang mungkin menonjol di sana, sehingga dia cocoknya masuk ke nantinya kalau sudah dewasa jurusan teknik dan lain sebagainya. Tapi mungkin dia menonjol di bahasa. Wow, kalau bahasa, belajar bahasa asing, speech, pidato, mengarang, Jago. ya, bisa jadi lebih jago daripada si anak yang pintar matematika fisika itu. Atau yang lain lebih pintar olahraganya karena dia cerdas physical intelligence-nya menonjol. Ada anak yang cerdas visual spasialnya, gambar, seni, art jago, logical agak rendah. Nah, itu kita mesti tahu. Memang masalahnya adalah sekolah itu mewajibkan ya pelajarannya kebanyakan logik. Kebanyakan logika kan, ya. Art paling bobotnya nggak terlalu banyak, begitu ya. Terutama kalau SD, SMP, SMA, yang dipentingkan matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, nah seperti itu. Kedua juga cara mengajar gurunya yang tidak sesuai dengan gaya belajar anak. Gurunya sukanya nyatet banyak, pada anaknya auditorial. Gurunya menerangkan secukupnya. Atau gurunya auditorial suka menerangkan tapi nyatetnya sedikit, silahkan lihat sendiri. Padahal yang belajar anaknya visual. Nah, ketidaksesuaian ini tentu akan berpengaruh. Nah, kita harapkan orang tua yang sudah sering mendengarkan smart creative learning dan smart brain management seperti sekarang jadi tahu mengambil peran untuk menjadi solusi dari anak, bukan malah menjadi beban. Ya. Makanya topik hari ini adalah kesalahan-kesalahan orang tua, begitu ya. Jangan sampai jadi beban smart listeners, karena memang ketika anak terbeban dalam menjalankan aktivitas belajarnya, malah itu bisa sebaliknya ya, yang kita harapkan baik. Iya. Sebetulnya dia punya potensi, akhirnya jadi redup potensinya gara-gara ulah kita atau mungkin cara kita kurang memahami mana yang membuat dia berkembang atau sebaliknya. Tips yang keempat, Pak Tanto, sebelum kita jeda boleh di-highlight sedikit. Oke. Apa ya? Terlalu cepat menolong anak saat mengalami kesulitan belajar. Oke, menolong anak Terlalu terlalu cepat, cepat. ya. Oke. Namanya terlalu itu pasti nggak bagus. Ya. Aha, gimana nih Terlalu contohnya? baik, terlalu jelek, terlalu malas, terlalu rajin sampai nggak punya temen ya. Pokoknya terlalu itu juga jelek ya. Mhm. Gitu. Terlalu cepat menolong anak ketika dia Saat mengalami mengalami kesulitan. belajar. Mhm. Apa ini Ya. maksudnya, Pak Tanto? Oke. Jadi prinsipnya bahwa kita tentu ingin anak kita tuh sukses di masa depan. Kalau anak mengalami kesulitan belajar, tidak harus kita ini langsung menolong dalam porsi yang terlalu banyak. Tanpa membiarkan atau memberikan kesempatan pada anak untuk mengalami proses atau usaha yang namanya problem solving. Jelas ya?
struggle dulu deh. Nah, langsung ditolong kan, gini dong caranya, gini. Nah, kalau matematika yang penting prosesnya, bahkan ngitungnya akan gampang. Jangan dikasih tahu prosesnya, tidak dirangsang menurut kamu ini menggunakan pendekatan rumus apa. Kita kan mesti tanyanya begitu kan, open question gitu. Oke. Ya. Bukan ini kan mestinya pakai rumus ini. Oh iya, dan saat rumus tahu ini, aja kan kamu hitung sendiri. Lah, kalau tinggal ngitung kan tinggal operasi hitungan tambah kali bagi kurang. Ya gampang banget dong, misalkan untuk anak SMA. Apalagi Tapi yang orang tuanya guru ya Pak. Ya belum tentu aja itu bisa terjadi pada semua orang Oke. ya. Artinya, usahakan anak Anda jadi problem solver dulu. Jangan Anda bantu problem solvingnya, terus anak Anda tinggal finishing, gitu loh. Ya jangan. Intinya itu aja. Mungkin beberapa harus ada contoh-contohnya. Gitu Oke, ya. kita jeda iklan dulu Pak Tanto. Ya, nanti akan saya elaborasi lagi di sesi berikutnya ya. Semuanya silakan. Kami masih live streaming di YouTube channel Smart FM. Masih ada satu sesi lagi. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir menemani Anda bersama dengan saya William Darmawan, juga ada Mr. Brain, Bapak Sutanto Windura. Dan kita lanjutkan hal-hal apa saja sih atau mungkin yang orang tua itu kadang-kadang kurang fahami gitu ya, yang bisa memperburuk pola dan motivasi belajar anak tadi. Oke. Sebelum jeda, terlalu cepat menolong anak ketika dia mengalami kesulitan. Boleh dilanjutkan? Ya, jadi masih lanjut ya. Jadi anak harus struggle dulu dalam proses problem solving. Kita cukup berikan clue-nya saja. Jangan kita nih yang menyelesaikan, anak tinggal finishing. Tentu ini contohnya banyak ya. Misalkan dalam dunia fisika ya, suatu permasalahan kadang yang paling penting itu adalah bagaimana ini menggunakan pendekatan rumus apa? Apakah rumus gravitasi, ya, rumus gerak, atau rumus momentum tabrakan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau finishing itu kan tinggal tambah kali bagi kurang kadang-kadang, ya.
Gitu. Nah, kenapa ini penting? Di samping bahwa anak itu, kita membentuk anak untuk menjadi seorang problem solver atau solution finder, tapi ternyata dalam suatu tingkatan kemampuan berpikir, itu yang paling tinggi adalah namanya metacognition. Metacognition. Metacognition itu adalah thinking about thinking. Oke. Ini dalam kontekstual permasalahan sehari-hari adalah formulasi masalah. Ya, ini ada masalah. Kira-kira problemnya sebenarnya apa? Kadang kalau problem sudah ketemu, solusinya itu gampang. Seperti hanya dokter diagnosis satu penyakit. Pasiennya datang batuk-batuk, dok, saya batuk-batuk. Oke, seberapa sering batuk-batuknya? Dokter tanya. Terus dahaknya warna apa? Dadanya sakit nggak waktu batuk? Dahaknya warna apa? Kumatnya pagi atau siang atau malam? Dia mengumpulkan kepingan-kepingan informasi, lalu terjadi proses metacognition, thinking about thinking, dan menurut saya kamu ini batuk kering, bukan TBC. Nah, ya, kalau sudah ketemu batuk keringnya, gampang tinggal tulis resep. Itu finishingnya. Tapi yang paling sulit itu justru menentukan diagnosisnya, karena diagnosisnya salah, obatnya salah. Ya, paham ya? Jadi para orang tua, jangan terlalu cepat menolong anak saat mengalami kesulitan belajar. Satu adalah menjadikan dia seorang problem solver. Kedua adalah membentuk anak satu kemampuan level berpikir yang paling tinggi, yaitu metacognition, metacognitive, thinking about thinking, skill berpikir, formulasi masalah. Iya. Nah, itu tentu harus dibina dari kecil, dibiasakan dari kecil. Punya masalah, pikirkan dulu masalah kamu kira-kira solusinya kurang lebih seperti apa? Ini masalah yang seperti apa? Apa yang bisa kamu asosiasikan di masa lalu yang kamu sudah pernah latihan soal yang kurang lebih sama, mirip seperti ini, walaupun situasinya berbeda. Begitu kan ya? Jangan langsung menolong. Tapi kan biasanya nih orang tua udah kasihan dulu ya. Tapi tadi ya sebetulnya Iya, anak cara dulu, kasihan. Atau ini sudah malam ini, ya sudah dibantuin ya. Pilihan ada pada masing-masing, ya. Begitu. Baik, kita masuk ke tips yang kelima nih Pak Tanto. Wah, pasti dapat 5 nih ya. Apa? Masih berapa menit lagi nih? Masih ada 7 menit, silakan. Nah, 7 menit lagi. Bentar ya, karena pilihannya banyak. Oke lah, yang agak slow aja ya. Membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Wah, ini jangan nih ya. Jangan. Tapi kenyataannya kadang telanjur atau menjadi muscle karena apa? Orang tua itu menjalankan parentingnya seperti dulu dia dibesarkan saat dia menjadi anak oleh orang tuanya dia. Jadi secara tidak sadar dia menjalankan program waktu dia menjadi anak. Kalau dulu cenderungnya seperti itu. Kalau seorang orang tua waktu dia muda jadi anak itu sering diomeli orang tuanya supaya belajar, dia akan cenderung mengomeli anaknya supaya mau belajar dengan cara pendekatannya ngomelin. Dan itu terjadi tidak sadar. Mungkin pada saat santai di tempat lain dia ditanyain anaknya, kamu kalau anak kamu nggak mau belajar gimana? Ya aku sih berusaha kasih tahu dia supaya mau belajar. Kalau nggak mau baru aku omelin. Padahal kenyataannya langsung omelin dan dia baru mikir kadang, iya ya kenapa aku kok lupa memberikan kata-kata positif langsung omelin. Dia tidak sadar bahwa kenapa dia menjalankan suatu program tanda petik yang dulu dia dibesarkan. Karena orang tua tidak punya pengalaman sebagai orang tua, tapi punya pengalaman sebagai anak yang dibesarkan oleh orang tuanya dia, alias kakek atau neneknya si anak. Nah, dulu si orang tua ini suka dibanding-bandingkan dengan temannya. Maka tanpa sadar dia membandingkan anaknya dengan orang lain. Orang lain ini bisa sekedar adiknya atau kakaknya atau temennya loh ya. Termasuk ke saudara kandungnya loh. Kamu nih matematika 45 terus tuh. Itu lihat tuh kakakmu tuh. Belajar juga sama, kadang lebih sebentar dari kamu 9-10. Sakit hatinya seperti apa? Betul nggak? Dia merasa dan dia akan benci dengan kakaknya, yang akan menimbulkan masalah yang lain. Jadi
Satu, tidak boleh membandingkan anak dengan orang lain. Yang boleh adalah membandingkan seorang anak dengan anak itu sendiri. Contohnya, membandingkan anak itu di masa lalu dengan di masa sekarang. Nak, ini anak pertama ya. Nak, kok kamu matematika kok dapatnya segini? Dulu kamu matematika dapatnya 89, 89, 10 terus loh. Karena kamu rajin latihan. Sekarang kok 67, 67. Nah, ini kan membandingkan diri anak itu dengan anak itu sendiri. Tapi di masa lalu, sesuatu yang lebih bagus, itu boleh. Tapi tidak boleh membandingkan anak dengan yang lain, termasuk dengan saudara. Paham ya? Hanya bolehnya anak itu dengan anak di masa lalu. Karena akan membuat dia Nggak akan sakit hati. atau marah kali ya, Pak? Iya, kalau dibandingkan sama orang lain, siapa yang suka sih? Betul nggak? Nggak ada yang suka. Nah, Oke. Bisa menjadi tips yang Anda praktekkan di rumah, smart listener, supaya kita bisa memperbaiki pola asuh, supaya anak juga belajarnya makin baik, apa yang dipelajari dan diserapnya juga bisa dengan maksimal ya didapatkan dengan aktivitas belajar mengajar di rumah. Waktu kita sudah tinggal beberapa menit, mungkin poin yang disampaikan oleh Pak Tanto terkait dengan topik kita di malam hari ini. Oke, baik. Saya ingin sedikit menambahkan soal membandingkan anak, dan kita tahu bahwa antara anak itu dengan saudaranya, dengan temannya, dan lain sebagainya, punya keunikan kecerdasan yang berbeda. Misalkan dalam konteks matematika, mungkin anak kita tidak menonjol kecerdasan logical mathematicalnya, sedangkan kakaknya yang nggak belajar pun dapat 9-10, mungkin dia menonjol kecerdasan logical mathematicalnya. Tapi kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan logical mathematical, masih ada kecerdasan yang lain, kecerdasan sosial, kecerdasan pribadi, kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ya, itu tambahannya ya, sebagai tambahan bahwa tidak boleh membandingkan anak kita dengan orang lain, bahkan termasuk dengan saudara kandung. Tapi antara dia dengan dirinya di masa lalu, itu boleh. Ya. Nah, smart listener, ini adalah babak pertama ya dari kesalahan-kesalahan orang tua yang bisa memperburuk pola dan motivasi belajar anak. Pada prinsipnya saya batasin permasalahan ini sebatas masih dalam rangka smart creative learning, metode belajar, cara kerja alami otak, ya, tidak terlalu merembet ke masalah-masalah psikologis atau parenting yang tentu banyak orang lain yang lebih kompeten. Nah, tentu saya janji untuk menambahkan topik-topik ini baru, karena ternyata kesalahan-kesalahan orang tua itu banyak. Ya. Kenapa banyak dan tidak benar-benar? Karena tidak ada sekolah orang tua. Adanya sekolah anak, kan? Sekolah orang tua nggak ada. Nah, jadi orang tua belajarnya sekolahnya melalui dengan mendengarkan talk show ini, gitu ya. Nanti kalau ada talk show berikutnya, rasanya saya akan melanjutkan dengan 5 kesalahan yang lain. Jadi tetap tune in ya di pertemuan kita berikutnya. Baik, untuk Anda yang terlewatkan perbincangan di malam hari ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Terima kasih banyak waktunya Pak Sutanto dan ilmunya. Dan Smart Listeners, Anda bisa mendengarkan kembali dengan topik lanjutan minggu depan dalam Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya William Darmawan. Saya Sutanto Windura. Make the most of your brain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja kita simak Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.